Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 1, bertemu kembali bersama Hendarto Story. Sekarang pembelajaran kita adalah kelas 1 tema 8, subtema 1 pembelajaran 3. Kita mulai belajar. Ayo mengamati. Bacalah dengan nyaring. Pulang sekolah hari masih siang. Udara siang hari terasa panas. Angin bertiup sepoi-sepoi. Angin membuat udara terasa lebih sejuk. Siti mengajak teman-teman bermain sepeda. Siti sudah bisa naik sepeda. Ayah telah mengajarkan Siti naik sepeda. Di gambar ini, Siti bersama teman-temannya bermain sepeda. Banyak permainan yang dapat dilakukan saat siang hari. Jika matahari terasa menyengat, kalian bisa bermain di dalam rumah. Jika udara terasa sejuk, kalian bisa bermain di luar rumah. Permainan apa yang dapat kalian lakukan di dalam rumah? Pasangan gambar di bawah ini dapat membantumu. Lihat, jika awannya mendung, awannya hitam berarti kita bermain di dalam rumah. Awannya putih, tidak nampak akan turun hujan, maka kita bisa bermain di luar rumah. Ayo berdiskusi. Diskusikan permainan yang dapat dilakukan saat siang hari. Beri tanda bintang untuk permainan di luar rumah. Beri tanda bulat untuk permainan di dalam rumah. Lihat, Siti bersama teman-temannya bermain di luar rumah. Kita beri tanda bintang. Kemudian, Beni bermain kasti di luar rumah. Kita beri bintang juga. Berikutnya, Beni bermain bersama teman-temannya di luar rumah, bermain engkrang. Kita beri bintang juga. Siti dan Dayu bermain di dalam rumah, bermain boneka, berarti tanda bulat. Berikutnya, Beni dan Edo bermain di dalam rumah. Kita beri bulat juga. Kemudian kita lihat Beni, Edo, Siti bermain sepeda di luar rumah. Kita beri bintang. Ayo berlatih. Siti dan teman-teman asik bersepeda. Mereka mengitari lapangan. Di lapangan banyak anak-anak bermain layang-layang. Udin mengajak teman-teman ikut bermain layang-layang. Lihat, layang-layang Udin lebih tinggi daripada Beni. Tahukah kamu mengapa? Karena tali layang-layang Udin lebih panjang daripada Beni. Yuk kita hitung panjang tali layang-layang Udin. Ini tali layang-layang Udin, ini tali layang-layang Beni. Kita lihat mana yang panjang. Ternyata tali layang-layang Udin panjang. Kemudian tali layang-layang Beni pendek. Berikutnya, Udin dan Beni mengukur panjang tali layang-layang menggunakan jengkal tangan. Panjang tali layang-layang Udin 30 jengkal Udin. Panjang tali layang-layang Beni 20 jengkal Udin. Sekarang kita lihat. Ini disebut dari jempol ke kelingking, ini namanya 1 jengkal. Dari tangan kiri, ujung tangan kiri ke ujung tangan kanan, ini namanya depa. Berikutnya, panjang tali layang-layang Udin berarti 30 jengkal Udin. Panjang tali layang-layang Beni 20 jengkal Udin. Tali layang-layang Udin lebih panjang daripada tali layang-layang Beni. Ayo berlatih. Jengkal atau depa disebut sebagai satuan panjang tidak baku. Contoh satuan panjang tidak baku lainnya adalah pensil, pulpen, lidi, langkah kaki, korek api, dan lain-lain. Hitunglah panjang benda di sekitarmu menggunakan alat ukur di bawah ini. Berapa panjang ikat pinggangmu? Ikat pinggangnya panjangnya, lihat pensilnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti panjang
ikat pinggangmu adalah 8 pensil. Kemudian panjang ikat pinggangmu berapa jengkal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 jengkal. Berikutnya, berapa panjang penggaris Bu Guru? Kita lihat berapa jengkal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jengkal. Panjang penggaris kayu berapa lidi? 1, 2. Jadi 2 lidi. Berikutnya, berapa panjang tongkat pramuka? Panjang tongkat pramuka adalah 1 pena kemudian lebih sedikit. Berarti 1 pulpen lebih. Berikutnya, panjang tongkat pramuka berapa jengkal? Kita lihat 1 jengkal, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti panjang tongkat pramuka adalah 7 jengkal. Berikutnya, berapa panjang lengan kirimu? Panjang lengan kirimu adalah 1 jengkal, 2 jengkal. 2 jengkal, kemudian panjang lengan kirimu jika dengan pulpen 1 lebih ya. 1 pulpen lebih. Karena ini gambarnya tidak pas ya. Berikutnya, panjang tali sepatu berapa jengkal? 1, 2, 3. Berarti panjangnya kira-kira 3 jengkal. Kalau dengan korek api, panjang tali sepatunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, kira-kira 7 batang korek api. Kalian sekarang sudah bisa menghitung panjang benda. Menghitung benda dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Berlatihlah untuk mengukur benda-benda lainnya. Kalian dapat menggunakan berbagai benda sebagai alat ukurnya. Ayo mengamati. Ayo kita urutkan benda-benda yang telah kita ukur. Kita urutkan berdasarkan hasil pengukuran dengan jengkal. Mulai dari yang paling panjang ya. Jadi benda-benda yang sudah kita ukur tadi kita urutkan mulai dari yang paling panjang. Ikat pinggang tadi 10 jengkal, benar. Terus yang panjang tadi lagi adalah penggaris kayu. Panjangnya 8 jengkal. Berikutnya yang paling panjang tongkat pramuka. Panjangnya 7 jengkal. Setelah itu yang panjangnya paling tinggi juga tali sepatu. 3 jengkal. Lengan tangan. Panjangnya tadi 2 jengkal. Ayo berdiskusi. Mengukur harus dilakukan dengan benar. Menuliskan hasil ukuran harus dilakukan dengan benar. Dalam bersikap sehari-hari pun kita harus benar. Bersikap adil kepada teman-teman. Selalu berbuat baik kepada sesama. Sikap ini sesuai dengan sila kelima Pancasila. Kapas melambangkan kelembutan dan kebaikan. Warna putih melambangkan
kebenaran. Sekarang, jawablah pertanyaan di bawah ini. Apakah bunyi sila kelima Pancasila? Bunyi sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bunyi sila kelima Pancasila. Apa lambang sila kelima Pancasila? Lambangnya adalah padi dan kapas. Sikap apa yang harus kita lakukan agar sesuai dengan sila kelima Pancasila? Adil, kemudian benar, saling menghargai, bisa ya. Kemudian saling menghormati. Ini adalah sikap yang harus kita lakukan agar sesuai dengan sila kelima Pancasila. Berikutnya, ayo berdiskusi. Diskusikan bersama teman kelompokmu. Pernahkah kamu bersikap adil pada sesama? Tuliskan hasil diskusimu pada tabel di bawah ini. Sikap adil yang pernah dilakukan. Ini akan kita isi. Nomor 1, adil terhadap ayah. Peristiwanya adalah menghormati dan patuh kepada ayah. Ini adalah sikap adil terhadap ayah. Berikutnya, sikap adil terhadap ibu, seperti membantu ibu memasak misalnya. Jadi ini merupakan sikap adil terhadap ibu. Jika ibu minta tolong memasak. Berikutnya, sikap adil kepada saudara, seperti berbagi sesuai kebutuhan. Misalnya, jika ibu memberi kue, maka kita harus berbagi kepada saudara kita sesuai dengan kebutuhan kita atau berbagi dengan adil. Berikutnya, sikap adil kepada teman, tidak mengejek. Tidak mengejek teman. Ini merupakan sikap adil kepada teman. Ceritakan pengalamanmu di depan kelas. Pengalaman saat berbuat adil kepada sesama. Apakah kamu mempunyai sikap adil atau pernahkah kamu bersikap adil kepada sesama? Nah, itu kamu ceritakan kepada teman-temanmu di dalam kelas. Kegiatan bersama dengan orang tua. Orang tua dapat menemani siswa mengukur panjang benda yang ada di rumah menggunakan alat ukur tidak baku.
Misalnya mengukur panjang tempat tidur menggunakan jengkal, mengukur panjang sapu tangan menggunakan pensil, atau mengukur panjang meja menggunakan pulpen. Terima kasih teman-teman kelas 1 telah menyimak pembelajaran 3 tema 8 subtema 1. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Hendarto Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya.